Sesawi Kur Yesu Channel, channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Media Mana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus muda dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sungguh selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan dan rahmat kesejahteraan sahabatku. Sahabatku yang terkasih, tidak terasa kita sudah memasuki pekan biasa ke-32 sahabatku. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu ini dari Injil Lukas bab 20 ayat 27 sampai dengan 38. Mari sahabatku yang terkasih, kita satukan hati dan pikiran kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan kesungguhan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada gurunya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang Semak Duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sahabat muda dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, banyak orang yang mempunyai pandangan yang berbeda tentang kebangkitan sahabatku. Kita, orang Katolik, dalam syahadat para rasul terungkap iman kita akan kebangkitan. Aku percaya akan kebangkitan badan. Sahabatku yang terkasih, iman ini berlandaskan pada kebangkitan Yesus sendiri loh. Maka iman kita ada karena ada kebangkitan. Dan dengan adanya kebangkitan badan, kita percaya adanya kehidupan kekal sahabatku. Karena adanya kehidupan kekal, maka ajaran tentang hidup sorgawi semakin relevan dengan iman kita. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, kalau kita melihat kembali bacaan dari kitab kedua Magabe, dengan sangat gamblang di sana menceritakan tentang iman akan kebangkitan yang sungguh dihayati oleh seorang ibu dan ke-7 anaknya. Keyakinan akan kebangkitan membuat mereka kuat dan berani menghadapi penganiayaan, bahkan ketika nyawa mereka harus dikorbankan. Mereka dengan sukacita menghadapinya sahabatku. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sahabat muda, kalau kita melihat dalam bacaan surat Rasul Paulus
kepada jemaat di Tesalonika. Di sana menceritakan supaya jangan sampai tercemar oleh ajaran sesat, sahabatku. Sungguh Paulus meminta mereka memegang teguh kebenaran iman akan Kristus yang bangkit. Dalam Injil pada kesempatan ini, Yesus sungguh menegaskan kembali soal situasi sorgawi di mana orang mengalami kebangkitan dan hidup dalam kebahagiaan kekal di sorga. Katanya dalam firman Tuhan, sahabatku, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, lantas bagaimana dengan kita? Semoga iman kita akan kebangkitan Yesus Kristus sungguh membuat kita termotivasi untuk menjadi murid-murid yang sungguh setia dan berani bersaksi di tengah dunia lingkungan kita. Kita semua adalah saksi kebangkitan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, mari kita tutup renungan singkat ini, kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, jadikanlah kami saksi Yesus yang bangkit dalam hidup kami sehari-hari. Pakailah hidup kami ya Tuhan, menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, terima kasih banyak sahabatku. Kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, menimba lebih dalam. Kita belajar, kita berefleksi sahabatku. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, mari kita semakin berani menjadi saksi kebangkitan Kristus. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam. Tuhan memberkati. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.